Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, revolusi Islam sedunia, pengikis habis kemusyrikan, pendobrak kemungkaran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'an-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setiap manusia di dunia ini pasti akan mengalami ujian, baik itu ujian yang berat maupun ujian yang ringan. Namun, apakah kalian tahu apa itu ujian? Ujian adalah suatu cobaan yang diberikan Allah kepada makhluknya untuk melatih kesabaran dan untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita di sisinya. Lalu, apakah kalian tahu siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang sepertinya, sungguh seorang itu akan diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, maka ujiannya pun berat. Bila agamanya lemah, maka ia akan diuji berdasarkan agamanya. Sungguh ujian itu tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di atas muka bumi dengan tidak memiliki kesalahan. Ketika kita diuji, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah dengan bersabar dan bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah, gangguan yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah urusan yang patut diutamakan. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami ujian. Dan ujian itu pasti akan meresahkan hati. Namun, dari ayat di atas juga diterangkan bahwa ketika kita diberi ujian, maka tindakan dan perilaku yang harus diutamakan adalah dengan bersabar dan bertakwa. Karena bersabar dan bertakwa adalah kunci untuk menghadapi ujian. Dalam riwayat lain disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Nabi, yaitu Hudzaifah ibnu Al-Yamin, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, apabila ia dihadapkan dengan kesulitan atau ujian, maka beliau melaksanakan sholat. Nah, dari riwayat di atas dijelaskan bahwa ketika seorang insan diberi ujian, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sholat. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah keburukan dan kemungkaran. Di samping sholat itu bisa mencegah keburukan dan kemungkaran, sholat juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, teman-teman, ketika kita dihadapkan pada sebuah ujian, maka janganlah berputus asa. Karena sebagai seorang muslim, kita harus yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah serta berhusnuzon bahwa setiap cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu masih dalam batas-batas kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan di luar batas-batas kemampuan makhluknya. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa membeli kelapa. Ketika kita diberi ujian dan cobaan, maka bersabar dan bertakwa adalah kuncinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Khudh ma sofa wa da'makum kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.